gegana apakah ledakan tersebut juga berakibat terhadap petugas yang sedang melakukan pemeriksaan atau tidak. Kami masih menunggu, sedangkan dari pihak petugas sendiri ini masih berada di sekitar lokasi kejadian. Sekali lagi tadi sekitar pukul 13:25 terjadi ledakan di lokasi tempat penggerebekan rumah berpagar warna biru ini di Jalan Raya Serang, Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Ledakannya membuat... Iya, oke. Baik, sepertinya ini ada asap yang memang tadi Iya, oke. Baik, sepertinya ini ada asap yang memang tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron sempat menyatakan pada saat 2 menit yang lalu bahwa sudah diamankan memang satu terduga pelaku di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, tetapi di dalam itu tidak hanya diamankan satu terduga pelaku saja, tetapi ada dugaan bom dan juga bahan baku peledak yang ada di dalam. Agi, bisa dijelaskan Agi? Tadi saya mendengar ada, baik Audrey, tapi baru saja saya mendengar ada suara ledakan di tempat lokasi kejadian penggerebekan yang diduga seorang teroris yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, baik itu Densus 88, gegana ataupun dari pihak lainnya yang terkait untuk mengamankan. Saat ini sebenarnya sedang dilakukan sterilisasi, media tidak boleh mendekat, tetapi tadi baru saja terdengar suara ledakan yang cukup keras, bahkan mengagetkan warga sekitar, sehingga memunculkan adanya asap begitu di lokasi kejadian yang seharusnya sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim gegana dan juga oleh tim Densus 88. Kami, jika tadi disampaikan oleh pihak Kapolda, sebenarnya memang benar ada bahan baku peledak di dalam lokasi ini ataupun di lokasi yang Anda lihat. Kemudian juga ada bom rakitan yang telah diamankan. Sebenarnya juga tadi dari awal sudah disampaikan lokasi tersebut masih berbahaya sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk masuk ke dalam. Karena masih ada juga garis warna merah yang dituliskan dangerous. Ini tidak boleh sembarangan orang masuk. Tapi belum kita ketahui juga karena di dalam masih ada pemeriksaan dari pihak Densus 88 dan juga gegana, apakah ledakan tersebut juga berakibat terhadap petugas yang sedang melakukan pemeriksaan atau tidak. Kami masih menunggu, sedangkan dari pihak petugas sendiri ini masih berada di sekitar lokasi kejadian. Sekali lagi tadi sekitar pukul 13:25 terjadi ledakan di lokasi tempat penggerebekan rumah berpagar warna biru ini di Jalan Raya Serang, Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Ledakannya membuat sebuah asap begitu, walaupun sebenarnya tadi kami tidak begitu jelas melihat apakah ada api atau tidak, karena pada saat itu sedang dilakukan sterilisasi. Saat dilakukan sterilisasi itulah baru muncul ledakan dan membuat warga sekitar menjadi kaget. Audrey. Iya, Agi, Anda masih berada di jarak tempat yang aman dari saat ini? Oke. Agi, lokasinya bisa dikatakan aman, Audrey, karena ini berada di seberang lokasi kejadian. Tapi tadi ada beberapa petugas yang masuk juga ke dalam untuk memeriksa apakah ada korban ataupun terdampak, karena bisa diketahui juga, Audrey, masih ada beberapa petugas seperti Densus 88 dan juga gegana yang berada di dalam lokasi kejadian. Audrey. Ya, ada asap yang sempat muncul, tapi yang Agi rasa di situ apakah mungkin ada bau seperti apa, ledakannya juga terdengarkah cukup kencang atau tidak? Ledakannya cukup kencang, Audrey, karena sempat saat saya akan menyeberang, tiba-tiba ada sebuah ledakan pada saat saya membalik ke arah lokasi kejadian. Sini sudah mulai muncul asap begitu, asapnya berwarna coklat, dan memang tadi sedikit ada tercium bau-bau seperti bau bahan bakar begitu, tapi belum kita pastikan apakah ledakan tersebut mengakibatkan korban baru atau seperti apa. Namun yang dipastikan memang di dalam lokasi ini, di sebuah kontrakan ini, ada bahan peledak dan juga ada bom rakitan yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan belum bisa dibawa ataupun diamankan oleh pihak kepolisian, masih berada di lokasi kejadian karena masih dalam proses olah TKP. Kami juga tadi sempat kaget
bukan hanya awak media saja, tetapi juga warga sekitar ada yang beberapa berteriak melihat kejadian tersebut karena ledakannya cukup kencang, Audrey dan saudara. Tetapi tadi petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian ini meminta agar semuanya tidak panik, tetap berhati-hati, tetap waspada, tetapi tidak panik, dan juga arus lalu lintas masih tetap dibuka, tidak ditutup oleh pihak kepolisian. Kita akan tunggu juga, Audrey, apakah nanti akan ada penjelasan dari pihak yang bersangkutan, baik itu dari Kapolda Metro Jaya ataukah dari pihak lain yang memang berada di dalam ataupun berada di lokasi kejadian untuk menyampaikan sebenarnya ledakan itu apakah berasal dari bahan peledak yang sedang diamankan ataukah berasal dari bom rakitan yang sedang diamankan juga. Ini yang masih kita tunggu, dan yang dikhawatirkan sebenarnya, Audrey, ini apakah ada petugas yang menjadi korban, karena informasi terakhir yang kami dapatkan masih dalam olah TKP di dalam lokasi kejadian atau tempat di rumah berpagar warna biru ini. Audrey. Oke. Agi, ini yang ingin kembali saya tanyakan tadi pada saat sebelum ledakan terjadi. Ini kan sebenarnya ada beberapa persamaan ya ketika penggeledahan yang terjadi juga di Condet, Jakarta Timur dengan yang di Bekasi saat ini. Yang pertama misalnya ada aktivitas. Di tempat Agi melaporkan aktivitasnya bengkel motor. Sementara di Condet aktivitas jual beli mobil bekas. Yang kedua sama-sama mereka berada di jalan raya. Jalan raya artinya kalau misalnya dulu ketika ada penangkapan terduga pelaku misalnya mereka akan tidak di tempat-tempat yang dikatakan banyak sekali lalu lalang masyarakat. Apa yang kira-kira mungkin Agi bisa sampaikan? Benar sekali, Audrey, tapi kalau misalnya saya gambarkan, walaupun sebenarnya ini tidak berada di lokasi yang cukup sepi begitu, berada di tengah-tengah bengkel ataupun toko-toko penjual onderdil ataupun dari toko bengkel sepeda dan sebagainya, ini hanya satu kontrakan saja yang berada di tengah-tengah tersebut, sehingga memang kurang begitu berbaur bersama masyarakat. Tadi juga sempat saya tanyakan kepada penjaga toko, penjaga warung yang berada di sekitar, bahwa sebenarnya orang yang berada di dalam ini tidak terlalu terkenal ataupun tidak terlalu berbaur dengan masyarakat. Yang mereka tahu ialah dia adalah pendatang. Tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu pemilik dari bengkel sepeda yang memang lokasinya bersampingan sekali dengan lokasi kejadian. Dikatakan oleh pemilik toko sepeda bahwa pemilik bengkel ini bernama Andi, dia berasal dari Padang dan baru 4 tahun mendirikan bengkel ini. Sedangkan Andi tersebut yang berasal dari Padang ini mengontrak di rumah kontrakan yang saat ini menjadi lokasi penggerebekan. Kami juga saat ini juga bisa terlihat oleh Anda, Audrey dan saudara, pihak kepolisian masih berjaga, tim gegana masih berjaga di lokasi kejadian pasca adanya baru saja ledakan yang cukup besar terdengar dan mengagetkan warga sekitar. Bahkan tadi juga ada yang berteriak. Saya juga melihat langsung bagaimana ledakan itu terjadi, mengeluarkan asap berwarna coklat. Hingga sampai saat ini kita akan menunggu sebenarnya berasal dari mana ledakan tersebut, apakah dari bahan bakar peledak ataukah dari bom rakitan yang sebenarnya sedang diamankan dan sedang diperiksa di dalam rumah kontrakan ini. Iya, oke. Baik, sepertinya ini ada asap yang memang tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron sempat menyatakan pada saat 2 menit masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Densus 88. Rencana awalnya memang akan menunggu dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menyampaikan hasil dari penggerebekan yang telah dilakukan di Kabupaten Bekasi ini. Diduga ada teroris di dalam rumah yang saat ini sedang ditunggu oleh para awak media. Kemudian juga saat ini sudah datang kembali Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Ini Kapolda baru saja tiba di lokasi kejadian. Tadi sebenarnya sempat sudah berada di lokasi kejadian dan saat ini beliau akan langsung meninjau ke rumah yang menjadi lokasi ataupun titik dari penggerebekan diduga adanya teroris di Jalan Raya Serang Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Kita lihat, Audrey, ini bagaimana Kapolda akhirnya masuk ke rumah atau sepertinya akan menyampaikan keterangan terlebih dahulu.
cari. Desa baru. Oh, desa. Amin. Sudah bisa. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pagi tadi sekitar jam 9.30 di lokasi ini, Desa Sukasari, telah diamankan satu orang pelaku diduga pemilik bom dan bahan baku bahan peledak. Tim dari Gegana dan Lapfor sedang melaksanakan olah TKP. Nanti sore Bapak Kapolri di Polda Metro Jaya akan merilis secara lengkap pengungkapan jaringan ini. Apakah memiliki keterkaitan dengan bom di Makassar atau tidak, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kapolri di Polda Metro Jaya. Yang kami kerjakan sekarang adalah bagaimana melakukan sterilisasi, dan nanti jika dilaksanakan disposal akan dilaksanakan evakuasi sesuai dengan hasil penilaian dari tim Jibom Gegana Polri. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Audrey dan juga saudara keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, yang menyampaikan pihaknya telah melakukan pengamanan atau melakukan tindakan kepada salah satu seorang terduga teroris yang berada di Jalan Raya Serang Cibarusa, Desa Sukasari. Saya akan coba. Berarti langsung dibawa ke Polda Metro Jaya, Pak? Apanya? Oh enggak, masih kita dalami, ya. Kita tunggu nanti. Sekarang nanti kita masih tunggu Pak Kapolri nanti akan ini. Untuk jaringan bisa masuk ke GAD atau belum? Nanti akan dijelaskan semuanya. Oke. Itu tadi Audrey disampaikan oleh pihak Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron, ini menyampaikan bahwa memang ada satu orang yang diduga teroris yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Densus 88 dan juga dari pihak Puslapor masih melakukan olah TKP di dalam lokasi kejadian, karena juga sampai saat ini nanti akan dilakukan rilis lebih lengkap oleh pihak Kapolri, nanti akan disampaikan di Polda Metro Jaya. Ada satu orang yang telah diamankan. Kalau tadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari beberapa sumber ataupun dari warga sekitar, bahwa sebenarnya untuk satu orang ini bisa dikatakan orang yang mengontrak ataupun yang menyewa rumah di perumahan yang berada di tengah-tengah bengkel motor ataupun bengkel mobil yang berada di jajaran di Jalan Raya Serang Cibarusa Kabupaten Bekasi ini. Tadi juga selain satu orang yang diamankan, ini juga ada dua pegawai dari bengkel yang telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk lebih lengkapnya juga nanti kita akan tunggu bagaimana proses rilisnya. Namun jika dipastikan ataupun kejadian ini sangat berbarengan sekali ketika saat pihak dari Presiden Joko Widodo ini mengatakan kepada atau memerintahkan kepada Kapolri untuk melakukan menindak langsung secara sampai dasar ataupun ke akarnya terkait dengan teroris ini setelah kejadian yang terjadi bom di Makassar. Setelah itu ada beberapa titik yang dilakukan, salah satunya di Bekasi ini karena diduga adanya teroris, namun belum dipastikan apakah tergabung dalam JAD ataupun berafiliasi terhadap ISIS, masih kita tunggu. Tetapi juga beberapa respon dari warga sekitar ini melihat bahwa cukup kaget karena tidak dipercaya ada salah satu orang pengontrak atau pemilik dari bengkel Sinergi Motor ini diamankan oleh pihak kepolisian dan diduga terlibat dalam teroris, karena dari pihak warga sekitar juga melihat bahwa orang tersebut tidak terlalu berbaur dengan warga sekitar, dan saat ini juga
sampai saat ini pihak dari kepolisian meminta untuk mensterilkan lokasi kejadian, lokasi penggerebekan, karena masih ada olah TKP atau pemeriksaan dari pihak kepolisian. Audrey. Iya, Agi, memang nanti sore kan rencananya Kapolri akan memberikan keterangan apakah ada keterlibatan antara penggerebekan yang terjadi di dua tempat, ada di Bekasi, ada di Condet, dengan yang terjadi bom kemarin di Gereja Katedral Makassar. Nah, tapi kan kalau kita lihat ya, baik di Condet yang tadi Valen sudah melaporkan dan juga Anda di Bekasi, Jawa Barat, ada beberapa titik-titik persamaan. Pertama, ada aktivitas penjualan di lokasi Agi, ada bengkel motor, sementara di Condet itu jual beli mobil bekas. Kedua persamaan lainnya juga mereka menyewa tempat di jalan raya yang mungkin kalau dulu identiknya ketika ada terduga pelaku atau terduga pelaku terorisme yang diamankan, ini lokasinya di dalam begitu, tidak seberani yang berada di luar, apalagi mereka ada aktivitas jual beli motor atau mobil. Apa kira-kira yang Agi bisa sampaikan meskipun memang kita harus tunggu keterangannya dari Kapolri yang Agi lihat di sana? Audrey. Iya, oke. Baik, sepertinya ini ada asap yang memang tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron sempat menyatakan pada saat 2 menit yang lalu bahwa sudah diamankan memang satu terduga pelaku di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, tetapi di dalam itu tidak hanya diamankan satu terduga pelaku saja, tetapi ada dugaan bom dan juga bahan baku peledak yang ada di dalam. Agi, bisa dijelaskan lagi? Tadi saya mendengar ada, baik Audrey, tapi baru saja saya mendengar ada suara ledakan di tempat lokasi kejadian penggerebekan yang diduga seorang teroris yang telah diamankan oleh pihak kepolisian, baik itu Densus 88, Gegana, ataupun dari pihak lainnya yang terkait untuk mengamankan. Saat ini sebenarnya sedang dilakukan sterilisasi, media tidak boleh mendekat, tetapi tadi baru saja terdengar suara ledakan yang cukup keras, bahkan mengagetkan warga sekitar, sehingga memunculkan adanya asap begitu di lokasi kejadian yang seharusnya sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim Gegana dan juga oleh tim Densus 88. Kami, jika tadi disampaikan oleh pihak Kapolda, sebenarnya memang benar ada bahan baku peledak di dalam lokasi ini ataupun di lokasi Anda lihat, kemudian juga ada bom rakitan yang telah diamankan. Sebenarnya juga tadi dari awal sudah disampaikan lokasi tersebut masih berbahaya sehingga tidak boleh sembarangan orang untuk masuk ke dalam, karena masih ada juga garis warna merah yang dituliskan dangers. Ini tidak boleh sembarangan orang masuk. Tapi belum kita ketahui juga karena di dalam masih ada pemeriksaan dari pihak Densus 88 dan juga Gegana, apakah ledakan tersebut juga berakibat terhadap petugas yang sedang melakukan pemeriksaan atau tidak. Kami masih menunggu, sedangkan dari pihak petugas sendiri ini masih berada di sekitar lokasi kejadian. Sekali lagi tadi sekitar pukul 13:25 terjadi ledakan di lokasi tempat penggerebekan rumah berpagar warna biru ini di Jalan Raya Serang, Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Ledakannya membuat sebuah asap begitu, walaupun sebenarnya tadi kami tidak begitu jelas melihat apakah ada api atau tidak, karena pada saat itu sedang dilakukan sterilisasi. Saat dilakukan sterilisasi itulah baru muncul ledakan dan membuat warga sekitar menjadi kaget. Audrey. Iya, Agi, Anda masih berada di jarak tempat yang aman dari saat ini? Oke. Lokasinya bisa dikatakan aman, Audrey, karena ini berada di seberang lokasi kejadian. Tapi tadi ada beberapa petugas yang masuk juga ke dalam untuk memeriksa apakah ada korban ataupun terdampak, karena bisa diketahui juga, Audrey, masih ada beberapa petugas seperti Densus 88 dan juga Gegana yang berada di dalam lokasi kejadian. Audrey. Ya, ada asap yang sempat muncul, tapi yang Agi rasa di situ apakah mungkin ada bau seperti apa? Ledakannya juga terdengarkah cukup kencang atau tidak? Ledakannya cukup kencang, Audrey, karena sempat saat saya akan menyeberang, tiba-tiba ada sebuah ledakan. Pada saat saya membalik ke arah lokasi kejadian, sini sudah mulai muncul asap begitu. Asapnya berwarna coklat
dan memang tadi sedikit ada tercium bau-bau seperti bau bahan bakar begitu, tapi belum kita pastikan apakah ledakan tersebut mengakibatkan korban baru atau seperti apa. Namun yang dipastikan memang di dalam lokasi ini, di sebuah kontrakan ini, ada bahan peledak dan juga ada bom rakitan yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan belum bisa dibawa ataupun diamankan oleh pihak kepolisian, masih berada di lokasi kejadian karena masih dalam proses olah TKP. Kami juga tadi sempat kaget, bukan hanya awak media saja, tetapi juga warga sekitar, ada yang beberapa berteriak melihat kejadian tersebut karena ledakannya cukup kencang, Audrey dan saudara. Tetapi tadi petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian ini meminta agar semuanya tidak panik, tetap berhati-hati, tetap waspada, tetapi tidak panik, dan juga arus lalu lintas masih tetap dibuka, tidak ditutup oleh pihak kepolisian. Kita akan tunggu juga, Audrey, apakah nanti akan ada penjelasan dari pihak yang bersangkutan, baik itu dari Kapolda Metro Jaya ataukah dari pihak lain yang memang berada di dalam ataupun berada di lokasi kejadian untuk menyampaikan sebenarnya ledakan itu apakah berasal dari bahan peledak yang sedang diamankan ataukah berasal dari bom rakitan yang sedang diamankan juga. Ini yang masih kita tunggu, dan yang dikhawatirkan sebenarnya, Audrey, ini apakah ada petugas yang menjadi korban, karena informasi terakhir yang kami dapatkan masih dalam olah TKP di dalam lokasi kejadian atau tempat di rumah berpagar warna biru ini. Audrey. Oke. Agi, ini yang ingin kembali saya tanyakan tadi pada saat sebelum ledakan terjadi. Ini kan sebenarnya ada beberapa persamaan ya ketika penggeledahan yang terjadi juga di Condet, Jakarta Timur dengan yang di Bekasi saat ini. Yang pertama misalnya ada aktivitas. Di tempat Agi melaporkan aktivitasnya bengkel motor, sementara di Condet aktivitas jual beli mobil bekas. Yang kedua sama-sama mereka berada di jalan raya. Jalan raya artinya kalau misalnya dulu ketika ada penangkapan terduga pelaku, misalnya mereka akan tidak di tempat-tempat yang dikatakan banyak sekali lalu lalang masyarakat. Apa yang kira-kira mungkin Agi bisa sampaikan? Benar sekali, Audrey, tapi kalau misalnya saya gambarkan, walaupun sebenarnya ini tidak berada di lokasi yang cukup sepi begitu, berada di tengah-tengah bengkel ataupun toko-toko penjual onderdil ataupun dari toko bengkel sepeda dan sebagainya, ini hanya satu kontrakan saja yang berada di tengah-tengah tersebut, sehingga memang kurang begitu berbaur bersama masyarakat. Tadi juga sempat saya tanyakan kepada penjaga toko, penjaga warung yang berada di sekitar, bahwa sebenarnya orang yang berada di dalam ini tidak terlalu terkenal ataupun tidak terlalu berbaur dengan masyarakat. Yang mereka tahu ialah dia adalah pendatang. Tadi juga kami sempat bertanya kepada salah satu pemilik dari bengkel sepeda yang memang lokasinya bersampingan sekali dengan lokasi kejadian. Dikatakan oleh pemilik toko sepeda bahwa pemilik bengkel ini bernama Andi, dia berasal dari Padang dan baru 4 tahun mendirikan bengkel ini. Sedangkan Andi tersebut yang berasal dari Padang ini mengontrak di rumah kontrakan yang saat ini menjadi lokasi penggerebekan. Kami juga saat ini juga bisa terlihat oleh Anda, Audrey dan saudara, pihak kepolisian masih berjaga, tim gegana masih berjaga di lokasi kejadian pasca adanya baru saja ledakan yang cukup besar terdengar dan mengagetkan warga sekitar. Bahkan tadi juga ada yang berteriak. Saya juga melihat langsung bagaimana ledakan itu terjadi, mengeluarkan asap berwarna coklat. Hingga sampai saat ini kita akan menunggu sebenarnya berasal dari mana ledakan tersebut, apakah dari bahan bakar peledak ataukah dari bom rakitan yang sebenarnya sedang diamankan dan sedang diperiksa di dalam rumah kontrakan ini. Audrey. Iya, Agi, ini kan sebenarnya ada radius ya, titik jarak aman ketika memang sterilisasi olah TKP juga sedang dikerjakan saat ini oleh anggota polisi, apalagi tadi dikatakan ada bom rakitan, ada juga bahan baku peledak di sana. Sebenarnya jarak yang aman itu seperti apa? Karena di sana banyak juga masyarakat termasuk tim media, tim wartawan yang ada di sana. Dan juga pertanyaan berikutnya, apakah ledakan yang baru saja tadi didengar oleh Agi ini memang secara sengaja diledakan karena di dalam rumah tersebut masih ada bahan baku peledak sehingga memang sengaja diledakan atau tidak? Apa informasi yang Agi bisa dapatkan dari beberapa informan?
Baik, untuk terkait dengan jaga jarak aman begitu, Audrey dan saudara, sebenarnya dari pihak kepolisian kalau tadi bisa lebih dekat jaraknya sekitar kurang dari 500 meter dari gerbang berwarna biru. Tetapi setelah adanya keterangan dari pihak kepolisian dari yang tadi disampaikan oleh pihak Kapolda, ini akhirnya pihak dari kepolisian meminta media dan juga warga sekitar untuk menjauh dari lokasi kejadian. Lokasi kejadian sebenarnya karena ini kontrakannya tengah-tengah dari toko ataupun bengkel, sehingga warga sekitar juga tidak terlalu dekat. Karena beberapa toko yang berdekatan dengan lokasi kejadian ini sudah ditutup, dan beberapa juga sebenarnya untuk toko, ada salah satu toko yang paling dekat itu toko sepeda, ini juga tidak tertutup, tapi mereka sudah diminta untuk keluar dari toko untuk mengamankan diri. Saat ini mereka ataupun warga sekitar berada di tempat saya melaporkan ini, jaraknya masih kurang dari 500 meter juga, ini persis sekali seberang dari lokasi kejadian ataupun dari lokasi gerbang berwarna biru. Kemudian juga terkait dengan apakah ledakan tadi ini sengaja diledakkan ataukah berasal dari mana, ini yang tentu kami juga belum ketahui. Karena informasi yang sementara disampaikan oleh pihak Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron ini mengatakan benar ada satu orang yang diamankan oleh pihak kepolisian dan juga Densus 88, tetapi apakah berada di dalam sedang melakukan pemeriksaan ataukah sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, tadi juga tidak secara detail dijelaskan oleh Kapolda. Namun yang pastinya tadi disampaikan lebih awal oleh Humas Polda Metro Jaya, ini ada barang bukti yang sedang diamankan berada di dalam rumah, yakni bahan peledak dan juga bom rakitan yang siap meledak. Tentu kita belum ketahui, Audrey, apakah pada saat pemeriksaan oleh petugas tiba-tiba ledakan ini berasal dari bahan peledak ataukah berasal dari yang disampaikan tadi, berasal dari bom rakitan yang siap ledak oleh terduga teroris ini. Kita juga sebenarnya belum mengetahui secara pasti pelakunya, satu orang yang diamankan itu apakah masih ada di dalam rumah, apakah sudah diamankan ke tempat yang lebih aman terus dilakukan interogasi. Tapi juga tadi disampaikan selain satu pelaku itu ada 2 pegawai bengkel yang diduga juga pemilik bengkel ini sebagai pelaku dari teroris ini yang sedang diamankan oleh pihak kepolisian. Kita akan tunggu, Audrey, sebenarnya dari mana asal ledakan tersebut, apakah berasal dari bom rakitan tersebut, apakah berasal dari bahan peledak, dan juga yang paling penting, apakah ada korban di dalam rumah tersebut, karena informasinya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim Densus 88 dan juga Gegana, sehingga ini dikhawatirkan oleh warga sekitar atau oleh kita semua apakah menimbulkan korban atau tidak, karena ledakannya cukup besar terdengar dan juga menimbulkan asap dan juga sempat ada bau tidak sedap di sekitar lokasi. Audrey. Bahwa di dalam ini tidak menutup kemungkinan masih ada terduga pelaku yang diamankan, tidak hanya satu, tadi ada beberapa, dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam ini masih ada bahan baku peledak ya, Agi ya? Betul sekali, Audrey. Tadi ditekankan oleh pihak dari kepolisian, baik itu dari Kapolda Metro Jaya dan juga dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya, secara off the record yang tadi sempat saya ngobrol bersama Kombes Pol Yusri Yunus, sebenarnya masih ada barang bukti yang sedang diamankan dan masih berada di dalam rumah ataupun di tempat lokasi penggerebekan. Karena beberapa petugas dari Densus 88, Gegana, dan juga Puslapor ini masih dalam proses olah TKP untuk memeriksa dan juga mencari barang bukti lainnya. Apakah ada beberapa barang bukti yang bisa diamankan sebagai bukti kuat ataupun bukti pendukung. Tetapi tadi sebenarnya sebelum adanya ledakan yang muncul barusan atau beberapa menit yang lalu, beberapa petugas dari Puslapor ini sudah keluar membawa barang bukti dengan membawa kantong kertas berwarna coklat. Itu artinya atau bisa tidak menutup kemungkinan ataupun kemungkinan besar itu merupakan barang bukti yang memang aman bisa dibawa dan bisa diperiksa terlebih dahulu. Sedangkan untuk bahan peledak dan juga bom rakitan masih berada di dalam dan belum bisa diamankan. Itu mengapa alasannya ada garis berwarna merah. Jika Anda melihat di layar kaca Anda bertuliskan dangers, ini tidak boleh sembarangan orang untuk masuk ke sana. Tadi juga Kapolda tidak masuk ke dalam dan beberapa pejabat kepolisian juga tidak masuk ke dalam, hanya beberapa petugas saja yang memang bisa masuk ke dalam untuk melihat kondisi sebenarnya. Audrey.
Oke, baik. Jadi dari laporan Agi Kurniasandi dari Bekasi, Jawa Barat, bukan hanya fokus kami memberitakan breaking news, bukan hanya soal penggerebekan, tetapi juga Anda yang menonton Kompas TV saat ini dimanapun Anda berada, terutama di lokasi di kawasan Bekasi, Jawa Barat, ini tetap waspada karena tadi di dekat lokasi penggerebekan ini masih ada bom rakitan dan juga bahan baku peledak yang bisa saja mengancam nyawa siapapun. Terima kasih Agi, tetap standby, tetap berdiri di sana. Nanti kami akan kembali usai jeda berikut ini. Iya. Ingin tahu Oke. apa gigi Baik, palsunya bisa sepertinya ini ada asap. Ya, Audrey, pasca terjadi berlangsung beberapa penggerebekan yang dilakukan di wilayah Indonesia, salah satunya di Bekasi, Jawa Barat. Kita kembali sapa, sudah ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Agi. Ya, silakan Agi, pantauan terbarunya. Ya, Audrey, pasca terjadi tadi ada sebuah ledakan yang cukup keras dan juga cukup besar tadi mengakibatkan beberapa warga di sekitar yang menonton ataupun melihat dan berada di sekitar lokasi kejadian ini membuat kaget dan juga membuat panik. Tetapi tadi disampaikan oleh pihak kepolisian yang masih berada di lokasi kejadian ini meminta kepada warga sekitar untuk tidak panik dan untuk mencari tempat yang lebih aman. Saat ini juga saya melaporkan, bisa dikatakan tempat yang diperbolehkan oleh pihak kepolisian. Kalau tadi sebelum adanya keterangan dari Kapolda Metro Jaya, kami berada persis sekali di depan gerbang dari berwarna biru tersebut, berada dekat dengan garis merah yang bertulisan danger. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi saat ini setelah adanya tadi terdengar suara ledakan yang cukup besar dan juga membuat munculnya asap berwarna coklat dan tidak terlihat dan sempat tercium bau yang tidak sedap ataupun tercium bau bahan bakar. Belum dipastikan juga, Audrey dan saudara, berasal dari manakah ledakan tersebut, apakah memang disengaja oleh pihak kepolisian atau pihak dari Densus 88 ataukah memang ini merupakan bom rakitan yang sebelumnya disampaikan oleh pihak kepolisian ada bom rakitan yang siap meledak di lokasi kejadian, tepatnya di sebuah kontrakan di tengah-tengah bengkel mobil dan juga motor di Jalan Raya Serang, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Saat ini juga lokasi kejadian masih berjalan dengan seperti biasa, tidak ada penutupan jalan, padahal tadi suara ledakan ini cukup besar dan juga cukup kencang membuat sebagian warga ini kaget begitu. Kalau tadi disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya ataupun Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron ini mengatakan memang benar sejak tadi pagi setelah dilakukan penggerebekan di lokasi yang saya melaporkan ini, ada satu orang pelaku yang telah diamankan diduga merupakan pelaku teroris, walaupun sebenarnya belum diketahui apakah ada hubungannya dengan kejadian bom bunuh diri di Makassar ataupun di Gereja Katedral Makassar ataukah tidak, nanti akan disampaikan oleh pihak Kapolri di Polda Metro Jaya. Kemudian juga jaringannya apakah memang termasuk ke dalam jaringan jamaah Ansharut Daulah ataupun JAD yang berafiliasi dengan ISIS juga belum bisa disampaikan secara pasti oleh pihak kepolisian, karena nantinya akan disampaikan di Polda Metro Jaya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kemudian juga kalau sedikit saya gambarkan atau menceritakan bagaimana sebenarnya pelaku yang diduga teroris ini diamankan oleh pihak kepolisian. Tadi sempat saya bertanya kepada warga sekitar bahwa sebenarnya ini merupakan orang pendatang baru berasal dari Padang bernama Andi yang tadi pagi sudah diamankan, tetapi juga kami belum bisa memastikan dia pelaku teroris ini diamankan di dalam rumah, apakah diamankan di tempat lain, ini juga belum bisa dipastikan oleh kita. Tadi juga Kapolda belum menceritakan atau belum menyampaikan secara detail. Kemudian juga berasal dari Padang, berusia dan tinggalnya sendiri dan baru saja mendirikan bengkel mobil ini sekitar 4 tahun yang lalu. Kemudian juga respon dari masyarakat, dari tetangganya begitu, tetangga bengkelnya ini menyampaikan sering ada paket kiriman
yang dititipkan kepada tetangga ataupun warga penjaga bengkel sepeda yang lokasinya berdekatan sekali dengan lokasi penggerebekan. Tetapi pada saat saya tanya apakah paket titipan tersebut berupa apa, dia menyampaikan hanya berupa paket titipan sepertinya onderdil mobil, tetapi belum bisa dipastikan apakah memang paket yang dititipkan itu merupakan benar-benar onderdil mobil ataukah memang barang lain yang memang bisa jadi ataupun kemungkinan besar merupakan bahan-bahan ataupun bahan baku peledak. Karena yang tadi disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, selain diamankan salah satu pelaku juga diamankan juga adanya bom rakitan dan juga bahan baku peledak yang sedang diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Kemudian pelaku sendiri juga diketahui oleh warga sekitar tidak terlalu berbau dengan masyarakat ataupun tidak begitu berbaur dengan toko-toko di sebelahnya, karena hanya satu toko saja yang berada di sampingnya, yaitu di toko sepeda tersebut. Dan yang perlu disampaikan juga, Audrey, tadi sekitar 13:20 ini ada sebuah ledakan dan kami juga belum mengetahui apakah ledakan tersebut berasal dari bahan peledak atau dari bom rakitan yang sedang diperiksa ataupun diolah TKP oleh pihak Densus 88 dan juga dari pihak kepolisian. Untuk sementara kembali ke Anda di studio, Audrey. Iya, Agi, nanti usai jeda nanti Agi akan menjawab pertanyaan saya. Ada dua. Yang pertama adalah usia berapa kira-kira dari penuturan warga sekitar terduga pelaku yang sudah diamankan, dan yang kedua nanti apakah nanti ada rencana untuk penutupan sementara arus lalu lintas mengingat ledakan baru saja terjadi di sana. Agi nanti akan menjawabnya usai jeda. Saat ini memang seperti yang terlihat di layar monitor, ini adalah lokasi sebuah bengkel di mana polisi dari kepolisian menggeledah dan melakukan penggerebekan terhadap terduga teroris yang diduga memang terkait dengan pelaku pemboman di Makassar kemarin, seperti itu. Saat ini memang sesaat sebelum memberikan keterangan, Kapolda Metro Jaya memang telah memberikan peringatan untuk coba menetralisir atau menjauhi area dari lokasi ini, karena memang adanya masih barang bukti di dalam rumah ini yang diduga memang merupakan peledak aktif dan juga bahan baku. Tapi memang beberapa menit, hampir sekitar 20 menit lalu, ledakan bahan baku ini telah dilakukan oleh tim Jihandak Polda Mabes Polri. Audrey. Oke, jadi kami ingin konfirmasi sekali lagi bahwa informasi yang didapatkan oleh Alexander Blegur adalah ledakan memang sengaja diledakkan untuk menonaktifkan atau mematikan bom rakitan yang masih ada di dalam. Baik, betul. Sekitar kurang lebih sekitar 30 menit lalu memang tim Jihandak dari Mabes Polri memang telah melakukan disposal seperti atau meledakkan bahan baku dan bom aktif yang diduga ditemukan di dalam rumah yang penggerebekan oleh tim kepolisian. Saat ini memang disposal atau peledakan dilakukan karena memang barang bukti tersebut tidak memungkinkan untuk dibawa oleh tim Jihandak. Audrey. Oke, jadi sengaja memang diledakkan agar tidak dibawa begitu ya, karena kan bisa menimbulkan resiko. Nah, jenis ledakan atau jenis bom rakitan ini berdaya ledak rendah atau berdaya ledak tinggi, Blegur? Alexander. Tadi pas peledakan memang kejut, daya ledaknya ini memang terasa seperti itu, hingga mengakibatkan para awak media yang saat itu baru diberikan aba-aba untuk melakukan sterilisasi atau menjauhi area gitu, tapi ternyata tiba-tiba ledakan sudah terjadi, sehingga memang membuat panik dari awak media, polisian maupun memang lokasi ini memang persis tepat di
pinggir jalan raya Cikarang Serang Cibarusa, Audi. Jadi memang membuat crowded para pengendara maupun warga sekitar karena memang ledakan ini cukup tinggi seperti itu, Audi. Oke, tapi kami ingin konfirmasi bahwa ledakan hanya terjadi dalam, artinya tidak ada kerusakan di sekitar lokasi karena di sini kan di kanan kirinya ini padat penduduk, lokasi juga jual beli atau perdagangan. Betul, seperti itu, Audi. Memang lokasi ini memang tepat di pinggir jalan seperti itu, di Jalan Raya Serang Cibarusa, dan merupakan jalan yang memang utama yang dilalui oleh para pengendara, baik karena memang mengarah ke kawasan industri seperti itu, Audi. Oke, Blegur, ketika ledakan memang sengaja diledakkan karena ada bom rakitan, itu artinya sudah selesaikah baik olah TKP maupun investigasi dan juga pengumpulan dari barang bukti? Artinya nanti semua fokusnya ada di Polda Metro Jaya. Saat ini petugas kepolisian dari Polres Metro Bekasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri masih bersiaga karena memang ada petugas jihandak juga yang masih bertahan di dalam rumah terduga teroris seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengetahui apa yang dilakukan di dalam karena memang kita diberikan jarak seperti itu hanya dari depan saja karena untuk mengabdikan gambar karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Aldi. Saat ini memang petugas masih bersiaga bersenjata lengkap dari tim Gegana juga seperti yang terlihat di gambar. Oh iya, saat ini juga terlihat petugas juga sudah melepaskan polis lain seperti itu, Aldi. Ketika melepaskan polis lain mungkin ini berarti sesaat lagi atau sebentar lagi nanti sudah boleh kembali dilalui dan artinya mungkin sudah clear area begitu ya, Alexander Blegur, karena barang bukti juga sudah didapatkan meskipun tadi Alexander mengatakan bahwa di dalam tim pihak kepolisian masih terus melihat ya, mencari apakah ada tempat-tempat yang kemudian di sana masih ada bom rakitan kah atau bahan baku peledak yang gunanya adalah untuk memastikan bahwa di sekitar dari rumah maupun area di luar sekitar rumah ini benar-benar aman untuk nantinya warga kembali beraktivitas. Nah, Blegur, ini kan memang Alexander tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam, tapi dari visual yang Anda berikan saat ini bisa diceritakan tidak? Sebenarnya ini lokasi hanya sekedar parkiran saja yang berbentuk rumah, artinya ada parkiran mobil, atau justru ini luas di dalamnya, ada lokasi mungkin rumah lagi? Baik, saat ini seperti yang dilihat di layar saya hanya mengambil dari gerbang pagar seperti itu. Memang perlu saya gambarkan juga saat ini kondisi rumah terduga teroris ini memang diapit oleh kiri kanannya itu ada sebuah ruko seperti itu, Audrey. Dan ada jalan menuju ke dalam yang diduga memang ini rumah terduga teroris. Saat ini memang kita juga belum tahu bagaimana kondisi ataupun tata letak dari rumah terduga ini. Namun memang diindikasikan kalau rumah ini ada beberapa pintu-pintu ataupun kontrakan seperti itu, Audrey. Oke, jadi di dalam ketika kita masuk ini ada jalan ke kanan dan juga ke kiri yang dimungkinkan saja itu ada beberapa rumah. Artinya rumah yang berada di antara satu pagar yang hanya bisa dilalui pagar berwarna biru ini ketika kita mau masuk ke dalam. Betul, Audrey. Memang seperti yang terlihat di layar televisi Kompas TV saat ini seperti itu, Audrey. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan, artinya tidak hanya satu terduga pelaku yang diamankan, tapi katanya juga ada beberapa orang juga yang diamankan, Alexander. Betul, memang saat ini sesuai dengan apa yang telah diperkatakan dari Kapolda Metro Jaya bahwa memang penggeledahan dan penangkapan terduga teroris ini memang ada dua hal, yaitu yang pertama juga terkait dengan dugaan dari bom di Makassar di Gereja Katedral seperti itu, dan kedua keterlibatan dari terduga teroris ini dari jaringan mana. Namun hal itu tidak dijelaskan secara detail oleh Kapolda Metro Jaya, namun akan ditindaklanjuti dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolri rencananya pada sore hari nanti, Audrey. Alex, ketika ini kan tadi polis lainnya sudah dibuka ya, mungkin apakah ini juga mengartikan bahwa masyarakat yang tinggal di dalam yang harus melewati pagar biru ini mereka bisa aksesnya bisa masuk ke dalam setelah nanti mungkin olah TKP dan juga sterilisasi sudah dilakukan, atau sementara waktu ini tidak diperbolehkan dulu?
Saat ini memang polisian dari tim Jihandak maupun dari Polres masih berjaga dan masih ada penjagaan seperti itu. Karena memang dari warga maupun dari awak media pun belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam seperti itu, mengambil suasana seperti apa, gambaran ataupun rumah terduga teroris ini. Namun seperti yang dilihat juga pihak media hanya bisa mengambil dari depan pagar aja. Audrey. Sudah kira-kira diketahuikah Alexander usia dari terduga pelaku dan beberapa orang yang diamankan apakah masih tergolong usia belia begitu mungkin di antara usia 20 sampai 30 tahun? Saat ini memang kita belum bisa mendapatkan data-data seperti itu dari beberapa warga pun yang berada tinggal di depan maupun di samping ataupun kiri kanan dari rumah terduga teroris ini tidak mengetahui banyak sosok dari terduga teroris yang diamankan oleh Mabes Polri. Namun memang diketahui kalau dari pemilik kontrakan ini bahwa terduga teroris ini telah mengontrak selama 4 tahun lamanya seperti itu aja. Tadi juga kami peroleh informasinya dari Agi, jurnalis Kompas TV, bahwa si terduga pelaku ini yang sudah diamankan ini sering sekali ada aktivitas bukan hanya bengkel motor, tapi seringkali ada paket-paket yang diterima sama terduga pelaku, begitu? Betul, Adi. Memang dari apa yang telah kita gali sumber dari tetangga maupun sekitar, memang terduga teroris ini juga jarang keluar, mungkin sesekali dan juga hanya kalau ada keperluan seperti itu dia keluar. Sisanya dia tidak memilih bersosialisasi dengan warga sekitar. Namun menurut warga juga sosok dari terduga teroris yang diamankan oleh kepolisian ini memang sosoknya agak tertutup seperti itu aja. Oke, mungkin dari penuturan warga, sebenarnya ada juga nggak sih aktivitas misalnya bukan hanya paket-paket yang sering datang, tetapi juga ada warga-warga yang sering berkunjung ke dalam rumah terduga pelaku? Dari cerita warga sekitar sih memang sosok dari terduga yang diamankan ini tertutup. Dia hanya sesekali keluar untuk membeli, karena dari yang kita perbincangkan dari sisi sebelah kiri tetangganya itu yang bengkel sepeda ini mengatakan bahwa orangnya seperti itu pendiam. Dia hanya sesekali kadang-kadang membeli perlengkapan seperti sepeda atau besi atau baut seperti itu. Namun selebihnya dia juga jarang keluar, dan ketika kita tanya juga apakah sering menerima tamu atau tamu dari luar, para tetangga juga tidak mengetahui karena memang lokasi ini kan masuk tertutup, dan yang diketahui mereka cuma hanya bengkel, hanya mobil hilir masuk mobil ke dalam rumah seperti itu. Tapi tidak diketahui apakah ada berapa orang, jumlah orang, perempuan atau wanita, mereka belum tidak tahu seperti itu. Oke, tapi saat ini yang bisa dipastikan tadi menurut Alexander Blegur adalah di dalam memang belum tentu ada aktivitas yang terlalu mencolok, tapi setidaknya ada sering paket-paket yang didapatkan atau yang diterima oleh si terduga pelaku ini. Oke, memang Blegur, kami masih menunggu gambar dari Anda, mungkin Anda mencari tempat yang lebih aman untuk bisa melaporkan. Oke, Alexander, ini ada informasi yang juga kami dapatkan bahwa ada beberapa temuan yang memang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Total bom yang sudah tadi dibakar atau diledakkan, jenisnya adalah bom bakar, ini ada 5 buah, ada bahan peledak juga, ada sulfur, gula halus, dan artinya ini beberapa bahan baku peledak yang sudah diamankan, termasuk juga tadi bom rakitan yang sudah sengaja diledakkan untuk tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ketika bom rakitan tersebut dibawa keluar. Ya, memang saat ini kita belum mendapatkan data pasti dari data-data dari terduga teroris maupun jumlah barang bukti dan jenis-jenisnya. Namun memang tadi telah dilakukan disposal seperti itu, peledakan bom seperti itu, karena memang disposal dilakukan diduga memang tidak mungkin dari barang bukti tersebut dibawa oleh tim Jihandak. Maka bom tersebut diledakkan oleh tim Jihandak dengan kekuatan daya yang lumayan besar seperti itu, Audrey. Oke,
Baik, kalau tadi Alexander sambil kita menunggu juga pantauan yang terkini Saat karena ini juga- pintu gerbang. Iya, saat ini juga memang terbuka, kita juga masih menunggu apa yang keluar dari mobil apa atau apa dari jihandak yang keluar dari parkiran rumah terduga teroris seperti itu, Aldi. Baik. Kita sambil menunggu informasinya ya, Alexander ya. Oke, tapi tadi kalau Alexander dan tim jurnalis Kompas TV juga menyatakan bahwa memang sering ada kedatangan paket yang diterima oleh terduga pelaku. Kalau saya boleh mengutip pernyataan ketika mengikuti webinar dari Brigjen Pol Ibnu Suhendra, analis kebijakan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, juga disebutkan bahwa pada saat ada terjadi COVID-19 dimanapun termasuk di Indonesia, kita banyak kegiatan dari rumah, memang untuk perekrutan maupun pendidikan pelatihan ini kalau dulu bisa tatap muka. Kalau dulu mungkin menggunakan poster, menggunakan buku dan majalah, tapi mereka memang dengan sengaja memanfaatkan momen atau waktu ketika banyak kegiatan dari rumah untuk melakukan pelatihan dari e-learning, artinya bisa melalui internet, menggunakan fasilitas internet maupun media-media lainnya, sehingga terduga ini tidak perlu datang begitu ke sana. Nah, ini juga yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh pihak kepolisian bagaimana cara kerja dari terduga pelaku sendiri, dan supaya ini mengantisipasi bagi kita semuanya, karena kita tidak mengetahui kanan kiri depan belakang kita itu siapa, untuk kita benar-benar bisa mengantisipasi dan melaporkan jika ada tindakan yang memang berciri-ciri ada pelaku terorisme di sekitar kita. Alexander, kembali lagi ke Anda, informasi terbarunya tadi kan sempat ya pintunya ini dibuka tapi kemudian ditutup kembali. Ini memungkinkankah, artinya memang nantinya keluar dengan barang bukti semuanya, termasuk juga dengan terduga pelaku? Silakan. Baik, memang saat ini tadi seperti yang kita lihat di layar Kompas TV, saat ini mobil dari tim Gegana ternyata masuk ke dalam rumah terduga teroris. Untuk keperluan dan aktivitas apa yang dilakukan oleh tim Gegana ini memang kita belum bisa mengetahui pastinya seperti apa. Namun diduga ada barang-barang bukti yang diangkut oleh tim Gegana dari dalam rumah terduga teroris. Audrey. Iya, Alexander, kita sudah memperoleh ini beberapa gambar barang bukti yang diamankan. Mungkin bisa kembali diceritakan apa saja? Ya, dari data yang pastinya kita belum mendapatkan data pasti. Namun memang dari dalam rumah terduga teroris diduga memang ditemukan oleh bahan baku serbuk seperti itu, dan ada beberapa ATT yang diduga merupakan bahan peledak dari rumah terduga teroris. Audrey. Alexander, ini kan memang sudah kami dapatkan begitu dari informan yang terpercaya bahwa ini ada beberapa bahan-bahan peledak ya, atau bahan baku peledak, diantaranya ada jenis sulfur, ada juga gula halus, ada flash powder yang ini merupakan bahan baku peledak. Ini letaknya berbeda-beda, memang tidak di satu tempat nampaknya yang sama. Jadi ada beberapa bahan pelaku atau bahan baku peledak yang memang sengaja diletakkan oleh terduga pelaku teroris di sana yang diamankan. Nah, berapa lama tadi Alexander ceritakan pada saat pengumpulan barang bukti sampai semuanya barang bukti ini siap untuk dibawa dan dianalisis lebih lanjut di Polda Metro Jaya maupun di Mabes Polri? Baik, memang saat ini saya telah sampai tadi kurang lebih sekitar pukul 11 siang seperti itu, Adi. Namun di sini memang penjagaan dari kepolisian di rumah terduga teroris telah dilakukan. Bahkan mungkin telah dilakukan sejak semalam kemungkinan seperti itu, Adi. Namun memang juga beberapa orang terduga teroris yang diamankan dari rumah terduga teroris di Jalan Raya Serang Cibarusa, desa Kabupaten Bekasi seperti itu, kita juga belum mengetahui dan detail pasti data dari siapa dan berapa orang serta jenis kelamin yang diamankan oleh kepolisian ini kita juga belum mengetahui, serta juga beberapa barang bukti detail apa yang diamankan dari kepolisian ini juga kita belum mendapatkan
secara lengkap seperti itu, Audrey. Oke. Ini kalau saya bantu informasikan, Blegur, ada sulfur, ada jenis juga gula halus, ada flash powder. Ini sebenarnya bahan-bahan yang mungkin tidak terlalu sulit ya ketika kita memesan. Mungkin ada beberapa barang yang sulit, tapi juga ada yang mudah untuk kita pesan begitu. Nah, apakah juga selain bahan baku peledak yang sudah diamankan pihak kepolisian, ada juga laptop, ada juga flash disk yang bisa saja ini juga ikut disita? Saat ini juga penyitaan juga belum dilakukan karena kita memang lagi-lagi masih berada di luar area seperti belum bisa dimasuk. Terkait dengan barang bukti selain bahan baku dari bahan peledak yang diduga sudah jadi maupun bahan baku lainnya seperti sulfur maupun yang ATP seperti itu kita juga belum mendapatkan barang bukti lain seperti flash disk ataupun buku-buku terkait dengan dugaan gerakan teroris seperti itu. Kita juga belum mendapatkan data-data seperti itu, Audrey. Oke, beberapa bahan baku peledak ini letaknya ada di beberapa lokasi di dalam satu rumah. Ini kan mereka terduga pelaku ini juga berkegiatan sehari-harinya bengkel motor ya, Alexander ya. Kalau saya mengimajinasikan berarti ketika mereka membuka bengkel motor, ini mungkin ada setidaknya dalam satu hari ada 1 atau 2 pelanggan yang menggunakan jasa bengkel motor. Mungkin juga bisa diperoleh informasi, Alexander, seberapa sering misalnya ketika ada kedatangan mungkin orang yang ingin mereparasi motornya di bengkel tersebut? Ya, adik. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, memang saat ini terduga teroris yang telah diamankan, profil maupun tempat tinggalnya ini memang agak sedikit tertutup seperti itu. Dari hasil gali pantauan kami dari tetangga sekitar mengatakan bahwa terutama dari pemilik kontrakan seperti itu bahwa terduga teroris yang diamankan ini sosoknya tertutup seperti itu dan juga hanya ada keperluan karena memang tetangga sekitarnya ada bengkel sudah dia hanya perlu keperluan untuk membeli barang seperti itu seperti barang-barang gitu. Nah setelah itu dia masuk lagi kembali dan juga terkait dengan adakah tamu dari luar yang datang ini ada beberapa namun memang yang datang itu hanya mobil dan masuk ke dalam. Selebihnya mereka tidak mengetahui dan juga siapa yang datang apakah laki-laki ataupun perempuan mereka juga tidak mengetahui hal itu. Oke, untuk saksi Alexander, saksi siapa saja sejauh ini yang Alexander tahu, saksi-saksi yang diperiksa, adakah juga tetangga-tetangga terdekat maupun orang-orang yang mungkin saja sempat mengenal, sempat mengetahui terduga pelaku ini? Ya, saat ini memang kepolisian telah melakukan kemungkinan dari pagi tadi telah menggali informasi dari terduga teroris yang diamankan apakah memang dugaannya dari jaringan mana dan apakah terlibat dengan peledakan bom di Gereja Katedral Makassar. Polisi saat ini sudah melakukan memeriksa saksi, tapi lagi-lagi memang data minim pun data pastinya kita belum mendapatkan dan dari data di lapangan masih minim. Saat ini memang Kapolda pun telah mengatakan bahwa saat ini penggeledahan maupun penangkapan dari terduga teroris dilakukan, masih dalam penyelidikan dilakukan untuk apakah ada dugaan terkait dengan pelaku bom dari Gereja Katedral dan dari jaringan mana. Namun nanti data-data ataupun fasilitas yang dilakukan akan diberikan oleh Kapolri tepatnya pada sore maupun malam nanti seperti itu, Audrey. Oke, informasi paling baru nanti kami masih tunggu memang keterangannya dari pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri yang akan memberikan keterangan apakah memang kita tunggu-tunggu pertanyaannya untuk jawabannya apakah memang ada keterkaitan antara penggerebekan yang berlangsung di beberapa tempat termasuk di kawasan Bekasi, Jawa Barat dengan bom bunuh diri yang kemarin baru saja terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Tapi yang jelas bahwa sebelum adanya bom katedral di Makassar, Sulawesi Selatan pun memang setiap
harinya, setiap saatnya ini dari pihak kepolisian terus ya melakukan upaya pencegahan, upaya preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salah satunya misalnya bom bunuh diri, tapi terlebih lagi ketika bom bunuh diri terjadi kemarin di Makassar, Sulawesi Selatan, kewaspadaan, kehati-hatian lebih ekstra ditingkatkan lagi, mengingat juga kalau saya meminjam pernyataan dari Brigjen Pol Ibnu Suhendra, analis kebijakan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, yang beberapa saat lalu melakukan webinar, dia mengatakan bahwa momen COVID-19, momen ketika kita banyak melakukan aktivitas dari rumah saja, itulah yang dijadikan momen oleh calon atau terduga pelaku untuk bisa melakukan pelatihan, melakukan pembelajaran. Kalau sebelum COVID ini mereka bisa bertatap muka, mereka bisa mungkin melakukan pertemuan-pertemuan, tapi ketika banyak melakukan hal dari rumah dan ketika koneksi internet juga mungkin memadai dan termasuk teknologi yang begitu pesat saat ini, mereka memanfaatkan media teknologi, mereka memanfaatkan belajar dari e-learning. Jadi mungkin saja ini tidak menutup kemungkinan terduga pelaku yang sudah diamankan di beberapa tempat juga belajar mungkin dari e-learning tersebut, karena tadi Alexander menyatakan juga banyak sebenarnya paket-paket yang berdatangan, tapi untuk kedatangan tamu atau tidak sepertinya memang belum diketahui, tapi mungkin bisa jadi tidak banyak orang-orang yang datang ke sana. Informasi terbaru bukan hanya dari Alexander Blegur yang kami dapatkan, saat ini juga kami dapatkan dari informan pihak kepolisian bahwa total sudah ada 11 orang yang diamankan. Ada tadi bahan baku peledak ya, yang tadi kita sudah memperlihatkan juga kepada Anda, saudara. Ada jenisnya gula halus, ada sulfur, ada flash powder. Nah, ini adalah bahan-bahan baku peledak yang rasanya ada beberapa bahan baku peledak yang memang sulit didapatkan, tapi juga gampang untuk didapatkan. Nah, operasi Densus 88 anti teror juga sudah dalam 1 minggu terakhir dilakukan bukan hanya di kawasan Jawa Barat maupun di kawasan Jakarta, tetapi juga ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, termasuk juga di Nusa Tenggara Barat. Informasi lebih lengkapnya mengenai penggerebekan yang terjadi di beberapa lokasi kami masih akan sampaikan kepada Anda sesaat lagi.